Yang paling utama itu adalah strategi bagaimana kita mensiasati ya timingnya dalam hal ini ya. Oke. Jadi terus ada beberapa potensi-potensi transaksi-transaksi di perusahaan itu yang harusnya bisa kita manfaatkan untuk meminimalisir cost kita ya. Ya, yang saya dapatkan ini adalah pengetahuan mengenai bagaimana memanage keuangan yang baik, bagaimana cara mengontrol perpajakan agar ndak bisa lebih baik lah Pak ya. Bukan tidak membayarkan, tapi bisa lebih maksimal dalam pembayarannya. Kok accounting sih pasti membosankan ya? Apa maksudnya jelimet kan selalu gitu ya? Dan kita bilang kadang accounting tuh Jelimet katanya Mbak. repotin gitu loh, apa bikin proyek itu agak tersendat-sendat gitu. Sebenarnya itu pemikiran yang salah gitu. Luar biasa dapat trainer seperti gini Pak, yang punya pandangan begitu luas gitu loh. Sehingga kita bisa dapat insight-insight dari banyak-banyak perusahaan Pak ya. Betul. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah, baik. Saya melihat wajah-wajah yang sumringah ceria nih kayaknya nih. Iya. Ada apakah gerangan selama 3 hari ini? Benar ya? 3 hari ya Pak ya? Iya betul, 3 hari ini dua saja. 2,5 hari. Oke, 2,5 hari. Sampai sore hari Kan nanti akuntansi harus menjadi jelas. 3. Iya betul, betul. Harus detail ya Pak ya? Betul, Ini betul. produk olahan 2,5 hari jadi detail nih. Baik Bapak-Bapak sekalian, teman-teman, saya beruntung bisa bertemu dengan orang-orang yang luar biasa pada hari ini ya. Kita setelah mengikuti kelas ya selama 2,5 hari. 2,5 hari ini dan punya kesempatan untuk berbicara langsung dengan para pengusaha yang luar biasa. Langsung saja tanpa berpanjang lebar, kita persilakan untuk memperkenalkan diri ya. Silakan dengan Pak siapa Pak? Saya Ferry Pak. Oke. Kebetulan kita bergerak di bidang saya di PT Bakti Jaya Perkasa bergerak di bidang hiburan Pak. Oh, Gitu. di bidang hiburan. Dari kota mana Pak? Samarinda Pak. Samarinda ya. Samarinda. Oke, luar Baik. biasa. Gimana Pak ininya? Apa yang didapatkan selama 3 hari ini Pak Ferry? Iya. Yang saya dapatkan ini adalah pengetahuan mengenai bagaimana memanage keuangan yang baik, bagaimana cara mengontrol perpajakan agar ndak bisa lebih baik lah Pak ya. Bukan tidak membayarkan, tapi bisa lebih maksimal dalam pembayarannya. Oke. Seperti itu Pak. Luar biasa. Baik, kita beralih dengan Pak siapa Pak? Saya Nugraha Pak, Pak Nugraha dari mana? dari Balikpapan. Dari Balikpapan. Bisnisnya apa? Ya ada beberapa bisnis, cuman yang saya lagi fokuskan untuk dikembangkan adalah teknologi. Oh, di bidang teknologi ya. Ya. Oke, luar biasa. Bagian dari kami kembangkan. Gimana Pak selama berapa hari ini mengikuti pembelajaran? Ya, saya cukup sumringah, Pak. Iya, ini ilmu yang baru. Kan kami orang operation ya. Oke. Iya. Marketing. Dan selama ini kan kita masalah keuangan kan ada yang, dalam tanda kutip, ada yang mengatur lah. Ternyata yang benar, kita juga harus tahu masalah keuangan ini. Oke. Supaya kita nggak, artinya begini, ketika kita mengeluarkan pengembangan bisnis, kita punya indikator-indikator yang bisa kita pertanggungjawabkan. Ya kan? Misalnya saya mau berangkat dari satu tempat ke tempat yang lain, misalnya dengan mobil, dengan contoh bahan bakar saya penuh, ya kira-kira berani nggak jalan kalau semua indikator saya mati di depan? Saya nggak tahu kecepatan, saya nggak tahu RPM, saya nggak tahu temperatur, saya nggak tahu oli, saya nggak tahu bahan bakar saya berapa. Pasti saya nggak berani Pak. Tapi kalau saya punya indikator, walaupun bahan bakar saya setengah, saya berani berangkat. Karena apa? Saya bisa beli tengah jalan. Saya tahu kapan bisa beli. Ya seperti itu Pak. Jadi saya jadi punya indikator-indikator yang bisa saya gunakan lah. Oke. Untuk buat saya menentukan kebijakan. Jadi lebih bisa membaca dan mengutilize indikator-indikator bisnis di Benar. perusahaan gitu ya. Benar sekali Pak. Luar biasa, terima kasih. Oke, kita langsung dengan Pak siapa Pak? Saya dengan Pak Bahran, saya Pak Bahran. dari Samarinda. Dari Samarinda. Udah bidang usaha apa Pak? Kebetulan kami bergerak di usaha galangan kapal dan repair ya. Oke, Dan pembangunan kapal ya. Pembangunan kapal dan repair ya di Galang. Di Samarinda ya Pak ya? Samarinda. Di Samarinda. Perusahaannya apa Pak? Kami di PT Menumbar Kaltim namanya. Manumbar Kaltim. Lokasinya di daerah Sungai Lais sana. Oh oke, luar biasa. Sudah berapa lama Pak?
Ya saya sih baru berjalan 3 tahunan lah ya. di 3 tahunan perusahaan ini. ya di perusahaan itu ya. Oke, luar biasa. Gimana Pak, ceritakan apa yang didapat selama beberapa hari ini di sini? Sebenarnya sih hal-hal yang dapat kita ambil dari beberapa hari saya itu adalah dokumentasi ya. Dokumentasi. Ya, itu penting sekali ya dokumentasi menurut saya, karena selama ini ya kalau terutama kami yang bergerak banyak di lapangan itu kan hanya segelintir orang saja yang mengerti dan aware terhadap dokumentasi itu. Jadi mungkin dari pencerahan yang saya dapatkan di sini bisa saya sampaikan kepada teman-teman nanti bahwa ya kita harus mulai dari sekarang lebih aware lagi terhadap dokumentasi itu supaya Dokumentasi. apapun yang kita lakukan harus ada terdokumentasi dengan baik. Untuk dokumentasi keuangannya ya Pak ya. Keuangan terutama. Itu sangat penting ya untuk. Ya, benar sekali. Oke, baik Pak. Nah, ini kan tentu saja informasinya mungkin di pekan lalu atau di beberapa hari yang lalu Bapak udah mulai dapat informasi tentang kegiatan ini ya. Nah, sebenarnya apa sih Pak dorongannya untuk ikut ke sini? Kalau saya pribadi ya, itu ya ilmu lah ya yang saya dapatkan lagi. Walaupun saya juga backgroundnya juga kemarin juga dari ekonomi juga, jadi ini refresh lah ya buat saya lagi untuk bagaimana mengetahui apa yang namanya rasio finansial, kemudian cash flow projection, dan kemudian terutama tax yang selama ini juga biasanya jadi momok ya dari satu perusahaan itu pajak itu, tapi bukan kita berharap itu tidak dilakukan, tidak dipatuhi, tapi kita harus lebih cermat lah ya dalam Lebih cermat. memenuhi kewajiban pajak kita lah. Apakah detail-detail itu didapatkan Pak selama 3 hari? Cukup jelas ya, detail dengan bahasa yang cukup sederhana dan bisa dimengerti oleh saya sendiri. Mungkin juga teman-teman yang di kelas ini juga bisa merasakan hal yang sama ya. Oke, meskipun sudah dengan pengalaman panjang di bidang yang sama sebelumnya ya. Oke, luar biasa. Pak Anuk, dorongannya apa? Ikut ke kegiatan ini? Kalau normatifnya ya ingin belajar, tapi kalau secara teknisnya ya kemarin itu kan tim saya udah ada yang berangkat ya, 3 orang ya. Nah setelah berangkat itu biasanya kan kami kalau perpajakan itu kan menggunakan pihak ketiga gitu. Konsultan. Nah ini kemarin kami ngerjakan sendiri perpajakan tersebut. Artinya walaupun konsultan menghitung, kita tetap menghitung gitu loh. Dan semua dokumen itu dilengkapi dengan bagus. Ya memang ada tadi penurunan Pak, penurunan. Apakah terus dilaporkan? Apakah sampai situ selesai? Enggak. AR pajak datang. Oke. Tapi tim kami menjelaskan dengan sangat baik, sehingga mereka bisa menerima gitu. Oh jadi saya jadi sadar. Ternyata memang banyak hal-hal yang selama ini kita luput gitu loh, terutama masalah biaya-biaya ya. Oke. Nah, jadi kita tahu apa yang kena pajak, apa yang nggak kena pajak, itu yang kami luput. Dengan ilmu seperti ini ternyata kita bisa lihat dengan lebih detail lagi, dengan jauh lebih objektif lah sebenarnya seperti apa sih kondisi postur keuangan kita gitu. Oke. Baik-baik. Jadi saya ingin tahu gitu apa sih yang mereka pelajarin kemarin. Ternyata banyak hal lain yang saya dapat di sini. Luar biasa. Luar biasa Pak. Oke. Bisa jadi dashboardnya lebih banyak ya untuk perusahaannya. Betul. Baik. Pak, dengan Pak Ferry nih, apa yang paling menarik? Materi apa sih yang paling menarik? Kalau saya lebih menarik dari kemarin sampai hari ini, saya lebih menarik pajak ya. Pajaknya ya? Perpajakan menurut saya lebih menarik ya. Oke, dapat apa tuh di situ? Karena menurut saya ada beberapa tantangan baru yang mungkin sebelumnya saya tidak tahu, beberapa pelajaran yang sebelumnya saya tidak tahu, karena saya kan bergerak di bidang hiburan. Saya tidak tahu itu mengenai seperti itu. Tapi sekarang kan dengan itu saya akhirnya bisa sharing kita bersama beberapa jenis bidang usaha lainnya, kita bisa tahu seperti ini. Nah itulah tantangan baru bagi saya. Saya bisa tahu lebih banyak lagi di situ ya. Itu sih Pak. Gitu ya. Oke. Ya, siap, baik. Pak. Menurut Pak Ferry nih, sebelum program ini dan setelah program ini, ketika menghadapi pajak atau ada yang ada hubungannya dengan pajak, perasaannya jadi seperti apa?
Kita kalau setengah ini kita merasa lebih berani ya Pak ya dalam mengambil sikap ya Pak ya. Karena kan kita sudah ada senjata kita yaitu ilmu ya Pak ya, ilmu untuk menghadapi semuanya gitu loh. Jadi saya rasa dengan ini lebih percaya diri aja nanti ke depan untuk dapat mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan gitu loh Pak. Kan di bisnis hiburan kan banyak faktor pajak ya Pak. Baik, Pak. Banyak Betul. sekali yang saling berkaitan. Betul, gitu betul, kan. Pak, betul. Nah, dengan pajak-pajak hiburan juga angkanya juga besar ya kan. Besar Pak. Setelah mengikuti program ini, kemudian apakah sampean punya rencana diapain nih ke depannya? Ada ide atau ada insight dari kegiatan ini nggak? Betul Pak. Ada beberapa mungkin nanti kita akan sharingkan di internal kita ya untuk hal ini. Memang dari semuanya ini kan kita harus pilah ya Pak ya apa yang cocok bagi diri bidang usaha kita di sini kan. Ibu Marwah sendiri kan menjelaskan secara global dalam hal ini. Tapi dalam hal ini kita bisa pilah nanti yang mana cocok untuk kita, kemudian kita terapkan di ini. Yang paling terutama ya dokumentasi tadi yang terutama itu dokumentasi yang dulu mungkin kita tidak perhatikan sekali Pak. Tidak perhatikan sekali, tetapi sekarang itu kita tahu oh ini ada potensi pajaknya loh Pak. Seperti itu. Jadi sehingga di prepare di akhir SPT tahunan semuanya sudah baik adanya. Dan kita kalau menghadapi pemeriksaan pun ada senjata kita sudah untuk menjawabnya Pak. Lebih percaya diri. Lebih percaya diri aja siap Pak. Luar biasa. Pak Nugraha gimana perasaannya? Tercerahkan sih Pak. Iya, dari segi basic accounting, mungkin karena saya bukan basic accounting ya. Jadi saya merasa sempat ngerasa dosa besar waktu anak saya dapat beasiswa untuk kuliah finance and accounting. Saya malah bilang, aduh nak, ngapain kamu jauh-jauh sekolah kalau cuma buat jadi pencatat buku gitu. Ternyata kan lebih dari itu kan Pak. Justru inilah kebijakan kita tuh dibuat berdasarkan data-data dari akuntansi ini gitu Pak. Jadi ya, mohon maaf mungkin saya yang paling nggak paham Pak. Jadi saya tercerahkan. Jadi saya sih excited banget dari hari pertama, hari kedua, sampai hari ketiga. Buat saya ilmu baru semua ini Pak. Ya kan, nah, saya bersyukur lah. Mendapatkan sesuatu yang ini langsung bisa diterapkan misalnya begitu. Oh pasti. Ya, sudah ada ide di kepala? Iya. Karena kemarin itu tim saya sudah buat indikator perusahaan. Cuman saya nggak bisa baca gitu loh. Saya nggak paham cara bacanya gitu loh. Nah ini saya udah tahu kan, oh gini cara bacanya. Bagi seorang business owner ini penting atau bagaimana Pak? Oh sangat Pak, karena kebanyakan business owner kan taunya kan jual berapa, beli berapa, untung berapa gitu. Tapi nanti bingung, kok uangnya nggak ada gitu. Yeah. Proyek ratusan miliar, uang hilang semua gitu. Beli rumah kredit, beli mobil kredit. Padahal Anda loh punya uang di situ sebenarnya, ya kan? Atau dia takut keluar uang Pak. Jangan-jangan nanti uang nggak ada nih buat model proyek. Padahal uang itu ada. Dari indikator itu telah kita bisa melihat kan. Buat saya sih ya, saya akan melakukan untuk ekspansi bisnis, pengembangan bisnis. Data-data ini sangat valid dan sangat kita perlukan. Sangat diperlukan Pak ya. Itu fundamental sekali. Jadi jangan asumsi ya. Sampai kan asumsi. Bismillah, niat baik. Nggak begitu juga lah. Harus gitu. by data. Betul. Jadi kan tadi keuangan itu sebagai peta. Kita harus punya petanya kan. Walaupun terjal, tapi kita punya peta. Itu yang saya terkesan sekali kata-kata itu. Gitu ya. Nah, jadi jangan dibiarkan gitu. Ya kan? Jangan hanya percaya pada takdir, pada nasib. Jangan. Planning, perencanaan perlu sekali. Perlu Pak ya. Baik. Jadi semakin banyak data dan butuh ilmu ya untuk bisa membaca. Untuk bisa membaca data itu Pak, analisa. Data banyak, tapi kita nggak tahu bagaimana menganalisanya. Dan nggak berefek apa-apa dalam mendukung pengambilan keputusan. Iya gitu betul. Ya. Makanya dibutuhkan pengetahuan tentang bagaimana membaca laporan-laporan keuangan. Betul sekali. Untuk Pak Bahran nih, kira-kira terinspirasi sesuatu nggak setelah mengikuti pembelajaran ini untuk langsung bisa klik mau diterapkan misalnya di bisnisnya? Pastinya yang paling utama itu adalah strategi bagaimana kita mensiasati ya timingnya dalam hal ini ya. Jadi terus ada beberapa potensi-potensi transaksi-transaksi di perusahaan itu yang harusnya bisa kita manfaatkan untuk meminimalisir cost kita ya. Terus juga strategi kita bagaimana caranya kita mengelola cash flow itu dengan dikombinisasikan dengan pajak ini, gimana kita cara mengatur cash flow-nya itu saya sudah ada gambaran sih ya dalam pikiran saya. Karena walaupun selama ini sudah berjalan, tapi setelah dapat pencerahan di training ini saya pikir
itu akan lebih maksimal lagi kali ya saya manfaatkan cash flow itu nanti. Masih ada ruang untuk Masih ada dimaksimalkan ruang, Pak ya? Iya, Oke, masih ada luar ruang. biasa. Berarti bakal terjadi penghematan Ya, saya berharap itu. dan Pasti makin efisien dong ya? jelas itu Pak. Saya berharap seperti itu nantinya bisa saya terapkan langsung. Luar biasa. Berarti timnya langsung dikerahkan Ya. itu. Langsung all out lah. Langsung all out ya. Langsung punya peta beliau. Mau kemana dapatnya? Betul. Iya. Nah, Pak ini kan menarik ya. Saya juga bisnis kan sudah hampir 20 tahun lah ya. Hampir 20 tahun. Nah, selama perjalanan itu juga baru mau belajar ini sebagai sesama alumni peserta ya. Peserta program ini juga. Dan mungkin setelah mengikuti kedua kali karena basicnya juga bukan orang Accounting ya. accounting kan. Nah, saya punya accounting tetapi juga nggak bisa membaca indikator. Nah, saya itu langsung bisa melakukan penghematan yang besar, terutama di tahunan, ya di SPT tahunan. Itu gapnya luar biasa sekali. Meskipun dengan seperti itu, saya masih dapat ruang untuk lebih efisien lagi ternyata gitu. Nah, benar juga kata Pak Bahran tadi. Meskipun kita sudah mempraktekkan Ya, selama ini praktek accounting yang benar gitu, tetapi masih banyak ruang yang bisa diefisiensikan. Nah, kalau di Pak Ferry ada nggak seperti itu, Pak? Harusnya ada ya Pak ya, harusnya ada. Dari segi efisiensi itu bagaimana cara kita bekerja dalam menyiapkan suatu data maupun yang lainnya, itu harusnya bisa memaksimalkan punya pekerjaan kita. Sebenarnya kan kita bekerja untuk lebih memaksimalkan apa yang kita kerjakan itu ya. Itu satu yang pertama dulu Pak. Kemudian beberapa lagi mengenai budget control semuanya. Semoga dari semuanya itu kita bisa memaksimalkan terutama perpajakan terutama ini Pak ya. Kalau di internal kita, kita sih sekarang ini sudah menerapkan beberapa hal yang sudah kemarin kita sebenarnya sudah kita pelajari bersama, itu sudah kita terapkan beberapa hal. Tapi ada beberapa lebih lagi, itu kami juga coba untuk memasukkan nanti ke dalamnya. Sehingga semuanya lebih efisien dalam pengontrolan, baik dalam tenaga kerja, semuanya lebih maksimal aja Pak, itu Pak. Oke. Nah, kan Bapak-bapak ini kan terutama mungkin Pak Ferry dan Pak Bahran kan sudah punya basic accounting ya, pengetahuan di situ. Nah, ini pesan nih buat teman-teman yang ada di luar ruangan ini mungkin ya. Pesannya apa kira-kira setelah mengikuti pembelajaran 3 hari ini? Even buat teman-teman yang sudah memiliki jam terbang dan pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan gitu Pak. Selalu mau belajar Pak, selalu mau belajar karena semakin lama tantangan semakin besar Pak. Bagaimana kita mengikapi setiap tantangan ini, kita anggap itu adalah peluang Pak bagi kita untuk kita dapat lebih lagi dalam hal ini. Bagi saya seperti itu Pak. Luar biasa. Kalau Pak Bahran gimana Pak? Sebagai orang yang praktisi di itu ya, punya basic accounting ya. Kalau saya sih hal ini memang bukan hanya untuk accounting aja mungkin ya, seperti goalsnya dari training ini saya pikir ditujukan untuk owner bisnis ya, supaya dia juga udah tahu juga ngeh juga ya terhadap ini kondisi perusahaan saya itu seperti ini sebenarnya. Walaupun kita sudah setiap periodik itu laporkan apa segala performa perusahaan, tapi sebaiknya beliau juga harus mengerti soal perusahaannya sendiri, kondisi perusahaannya, proses awalnya hingga eksekusinya nanti itu beliau harus ngerti lah ya kayak gitu nih, paham supaya juga bisa sinergi lah dengan karyawannya. Oke, Pak, saya membayangkan jika misalnya owner atau decision maker gitu ya, itu paham dengan indikator-indikator yang tentang accounting dan perpajakan gitu ya. Bapak kan sebagai orang accounting dan perpajakan gitu kan. Itu bisa membayangkan nggak bakal seperti apa perusahaan ketika ownernya juga paham tentang keuangan yang which is itu menjadi indikasi sehat tidaknya perusahaan. Ya benar Pak. Gimana Pak efeknya kira-kira? Kalau menurut saya itu adalah kolaborasi yang baik sekali ya. Jadi kita saling terbuka, si owner juga mengerti kondisi perusahaannya, entah itu dalam kondisi baik atau buruk dia udah ngerti. Kemudian kita sebagai orang yang diberi mandat untuk memanage bagaimana keuangan itu, kita kan bisa berdiskusi sama beliau, kita bisa bertukar pikiran bagaimana caranya untuk kedepannya antisipasi maupun pengembangan
selanjutnya terhadap perusahaan ini. Itu aja sih paling penting ya menurut saya. Jadi sama-sama ketemu kliknya lah ya. Bisa tahu beliau gitu. Apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia putuskan. Oke. Jauh mempercepat putaran Ya. ini ya. Pengambilan keputusan Pengambilan gitu ya. keputusannya itu lebih cepat. Oke. Karena juga nggak perlu kita harus meeting lagi menjelaskan seperti ini. Beliau sudah bisa baca itu. Oh iya, kondisi perusahaan saya seperti ini. Oke, langsung Langsung shoot on eksekusi. goal gitu ya, Ya, langsung gitu. eksekusi. Pak Anung sebagai business owner kan, setelah 3 hari ini ada pesan nggak, ada sesuatu nggak yang ingin disampaikan buat teman-teman yang masih di luar ruangan ini sebagai pengusaha yang kemudian setelah 3 hari ini mendapatkan sesuatu, bisa membaca indikator keuangan, mempunyai pengetahuan finansial manajemen, mempunyai pengetahuan tax management, begitu, gimana Pak kesannya? Iya, jadi gini, memang ketika saya awal mau berangkat ke sini, saya sempat ada pikiran, kok akunting sih pasti membosankan ya. Apa maksudnya jelimet kan selalu gitu ya. Dan kita bilang kadang akunting tuh Jelimet katanya Mbak. repotin gitu loh, bikin proyek itu agak tersendat-sendat gitu. Sebenarnya itu pemikiran yang salah gitu. Luar biasa dapat trainer seperti gini Pak, yang punya pandangan begitu luas gitu loh. Sehingga kita bisa dapat insight-insight dari banyak-banyak perusahaan Pak ya. Betul. Jadi ternyata bukan kita sendiri gitu loh, ya kan? Tapi memang kita fokus sama perusahaan sendiri. Dan kita sekarang berani berkembang Pak. Kita nggak perlu takut lagi kan, dengan pembukuan yang baik, dengan sistem yang baik. Kenapa kita takut berkembang? Apa yang kita sembunyikan? Nggak ada gitu. Apa kita mau segini-segini aja? Ya kan harus dong berkembang besar gitu. Oke, luar biasa. Ajakan Pak kira-kira mungkin buat teman-teman yang belum mengikuti kegiatan ini dari sudut pandang pengusaha. Saya setuju dengan Pak Bara, dengan Pak ini. Jadi business owner harus ikut ini Pak. Sehingga ketika nanti orang accounting yang menyajikan data, menyajikan laporan, dia bisa dengan optimal membaca, ya kan? Optimal paham, dan dia bisa berdiskusi dengan frekuensi yang sama dengan orang-orang accountingnya. Karena accountant ini kan penjaganya Pak. Ibarat kata mereka ini adalah goalkeeper. Ya enggak? Buat apa kita punya penyerang yang hebat, punya gelandang hebat, tapi kita kebobolan terus bola kita gitu loh. Jangan dimusuhin goalkeeper ini gitu loh. Mereka ini berjuang mempertahankan gol supaya kita tuh nggak bobol gitu. Iya kan? Tapi kalau penyerang nggak bisa mengerti point of view-nya si goalkeeper, pasti nyalah-nyalahkan terus. Kamu sana cuman nganggur-nganggur aja. Ngapain sih berdiri-berdiri di situ? Gitu. Ternyata tugasnya kan luar biasa. Luar biasa. Iya, kita harus kita ini satu kesebelasan, satu tim. Kita harus menang bareng. Oke, luar biasa. Jadi untuk para pemilik perusahaan, para business owner, kalau mau belajar accounting, basic accounting dengan cepat dan dengan praktis, di sini tempatnya. Oke, luar biasa. Closing statement Pak Ferdi. Jangan ragu untuk belajar. Dengan kita belajar lebih banyak, kita banyak tahu loh. Terus berkembang. Itu saja Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih. Pak Baran, closing statement. Saya sih meminjam istilahnya Bu Marwah. Kalau kita masuk dalam suatu seminar, walaupun kita sudah ada isinya, kosongkan gelas itu. Oke. Biar nantinya gelas itu akan terisi lagi di ruangan ini dengan hal yang baru lagi. Luar biasa. Terus belajar. Pak Nugraha. Ya sama Pak, jangan berhenti belajar ya. Oke. Kadang kita merasa, saya sudah banyak pengalaman, saya sudah punya ilmu. Tapi kan dunia ini berubah. Kita harus beradaptasi dengan perubahan itu kan Pak. Jadi kalau pinjam bahasanya Profesor Endar Kasali, stay relevant. Yes. Baik, alhamdulillah kami bersyukur dan saya pribadi bersyukur bahwa punya kesempatan berdiskusi dengan orang-orang yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua. Semoga diskusi ini membawa manfaat dan tetap belajar ya dan stay relevan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.